Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Allah, saudara-saudara yang cinta Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita jumpa kembali di Renungan Akhir Pekan. Hari ini tetap kita melanjutkan serial tentang Yesus Gembala yang baik. Masih dalam kaitannya dengan Yesus sebagai Gembala, apa yang dikerjakan oleh Sang Gembala bagi para dombanya. Nah, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, kita sudah belajar tentang Sang Gembala yang baik, begitu mengenal domba-dombanya, sedetail-detailnya sampai sesempurna-sempurnanya. Bukan cuma di luar tapi sampai di dalam. Dan itu adalah gambaran simbol tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sahabat kita, menjadi pemelihara hidup kita. Dia mengenal bukan cuma luar kita, bukan casingnya saja, tetapi dia melihat, dia mengenal sampai kedalaman hati kita yang paling terdalam dan tersembunyi. Tuhan tahu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar satu bagian khusus tentang bagaimana Sang Gembala menjamin keselamatan dan keamanan domba-dombanya. Saudara-saudara, kenapa ayat 27 saya perlu ingatkan kembali bahwa domba-domba yang menjadi perhatian dari gembala. Ingat sekali lagi domba. Baru-baru ada satu teman membuat status Facebook. Dia berkata bahwa intinya adalah bahwa corona sekarang ini ada satu kekuatan tunggal yang akan menguasai. Dia sinyalir ada satu konspirasi. Kemudian dia menunjuk bahwa nanti ada satu keuangan dunia yang akan menguasai seluruh dunia. Itu statusnya. Dan lalu dia buat pertanyaan. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi. Kemudian ada seorang anak Tuhan memberikan status jawaban. Nah, saya bilang begini, saudara-saudaraku, bahwa selama Allah masih duduk di takhtanya, Wahyu pasal 4, maka antikris, nabi palsu, dan iblis memakai cara apapun juga. Selama Allah masih tetap duduk di atas takhtanya, artinya dia masih berdaulat, maka dia tetap memelihara kita. Kecuali Allah sudah turun dari takhtanya, sudah digantikan oleh pribadi yang lain. Bukan Allah Tritunggal lagi yang ditakta, tetapi ada penguasa-penguasa lain. Maka saudara dan saya perlu khawatir. Kemudian saya merangkai dengan ayat ini. Saya berkata bahwa kita pasti tidak binasa. Kemudian saya kaitkan dengan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, termasuk antikris atau corona atau apapun juga. Yang lucunya, ada seorang pendeta masuk dan dia mengomentari satu saya. Dia berkata bilang begini, ya asal tinggal di dalam Yesus. Saya berpikir ini orang buat status sepertinya benar tapi bodoh, konyol. Kenapa? Karena jaminan terhadap orang yang Tuhan pasti tidak akan membiarkan mereka binasa, itu khusus domba. Jadi lucu kalau domba, kita berkata domba akan dijamin, yang penting dia tetap jadi domba. Kan lucu. Sama juga orang Kristen tetap selamat, yang penting dia tinggal dalam Yesus. Kan lucu. Jaminan ini diperuntukkan secara eksklusif hanya bagi domba. Atau dengan kata lain, jaminan pemeliharaan keselamatan kita itu hanya bagi orang sudah pasti di dalam Tuhan. Jadi tidak usah memakai kata yang asal tinggal dalam Yesus. Itu adalah sebuah kata-kata yang sia-sia tapi kelihatan rohani bodoh. Itu saya boleh katakan bodoh. Karena apa? Karena janji pemeliharaan ini hanya bagi orang Kristen sejati, bagi sahabat-sahabat Allah, bagi siapapun juga yang percaya Tuhan. Saudara-saudara, ini saya perlu tekankan karena teologi yang memegang keselamatan bisa hilang. Mereka selalu memakai kata asal tidak murtad, asal tinggal dalam Yesus, asal tetap percaya. Kalau memakai kata asal, maka janji ini tidak berlaku. Karena domba harus berganti jenis naturnya, dari domba menjadi kambing atau sapi. Domba tidak bisa ganti
naturnya. Dia sekali domba yang gembalanya pelihara, maka tetap selamanya domba. Saudara, sekali diselamatkan menjadi umat Tuhan, maka kita terus adalah umat pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mau ajak kita untuk memastikan bahwa kebenaran ini memberikan penghiburan dan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Sekali lagi, ayat-ayat ini menjadi jaminan bagi kita menghadapi situasi sulit seperti ini. Corona membuat kita sepertinya bertanya, masih adakah Allah yang memperhatikan? Maka jawabnya adalah iya. Perhatian dia bukan cuma jasmani, tapi keselamatan jiwa kita pun dia pastikan. Saudara-saudara, hari ini ada orang berkata bahwa corona bisa merebut nyawa. Ulang-ulang saya katakan, Tuhan bisa memakai corona untuk kita meninggal. Seizin Tuhan dan itu ketetapan Tuhan. Tetapi bukan karena corona, itu Tuhan yang menentukan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan, garis bawahi dari pernyataan Tuhan Yesus. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa para muridnya, pengikutnya, termasuk kita hari ini adalah domba-dombanya. Nah, saudara-saudara, ayat 28-29 ini berbicara tentang kepastian jaminan keselamatan dan keamanan domba. 28-29. Nah, coba saya ajak kita untuk melihat sama-sama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, ada beberapa kata atau istilah yang harus kita perhatikan, karena ini menunjuk tentang jaminan kepastian dari domba, keselamatan domba, keamanan domba, sekaligus menjadi jaminan kepastian keselamatan kita umat Tuhan. Ingat bahwa keselamatan domba ada di tangan gembala. Domba itu adalah binatang yang bodoh, gampang tersesat. Dia binatang lemah, tidak punya alat tangkal, alat untuk mempertahankan diri. Maka keselamatan domba sekali lagi itu di tangan gembala, dan Yesus adalah gembala yang baik. Maka yang harus disalahkan adalah Tuhan Yesus bila ada orang yang sudah percaya Tuhan tetapi dia masih masuk neraka. Yesus gembala yang baik, bagaimana? Nah, karena itu kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan Yesus bahwa Yesus salah. Yesus sudah mentaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita. Sebab itu keselamatan kita adalah pasti. Perhatikan, ada kata hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau keselamatan itu bisa hilang, atau orang bisa murtad, atau orang bisa tinggalkan iman, maka hidup yang diberikan kepada saat seseorang percaya Kristus bukanlah hidup yang kekal, tetapi hidup yang bersyarat, hidup sementara. Perhatikan, hidup kekal ini memberikan arti eksplisit bahwa tidak ada hidup sementara. Ketika seorang percaya Tuhan, maka dia peroleh hidup kekal. Kapan? Saat ini. Ketika dia percaya, dia adalah orang yang memperoleh hidup kekal. Jadi orang berkata bahwa orang murtad, orang tinggalkan iman, berarti dia punya hidup bukan hidup kekal, hidup sementara. Yang berikut ada kata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pasti kekristenan itu percaya keselamatan itu pasti. Pasti. Jadi Yesus mati bagi dombanya, Yesus mengenal mereka, Yesus menyerahkan nyawanya bagi para dombanya, maka Yesus menjaga mereka pasti. Agama lain berkata insya Allah, mudah-mudahan, moga-moga, kalau Allah berkehendak, dan segala hal. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu pasti. Paulus berkata, kita yang dahulu masih seteru saja, Yesus dikorbankan menjadi pendamaian bagi kita dengan Allah. Apalagi kita sekarang sudah didamaikan, kita pasti diselamatkan. Sekali lagi pasti, dan kata pasti ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti sudah oke. Tidak binasa sudah bagus. Sampai selama-lamanya berarti di kekekalan. Selama-lamanya itu hanya cuma di surga atau neraka. Kalau hidup hari ini, mati, maka dua tempat akhir.
surga neraka. Surga selama-lamanya, abadi, kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir, sudah selama-lamanya, bahagia selamanya. Lalu neraka tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal selamanya. Engkau sengsara di dalam neraka, tidak ada kematian di dalam neraka. Saudara-saudara, selama-lamanya. Saudara-saudara, ini jaminan yang luar biasa, kuat dan hebatnya. Sampai ada orang Kristen, pendeta mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang. Itu adalah penghinaan kepada Tuhan Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus dilecehkan. Kalau ada orang berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang karena A, B, dan C, maka itu penghinaan terhadap pengorbanan Yesus. Saya selalu mengulang-ulang kata ini supaya saudara dan saya kuat, makin punya penghiburan di saat-saat seperti ini, bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita secara fisik, bahkan berkaitan dengan keselamatan nyawa, itu tak usah takut, karena kita sudah dijamin oleh Tuhan, karena kita adalah dombanya, kita adalah umatnya. Yang berikut ada pernyataan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kata seorang pun, termasuk iblis, setan pun tidak bisa merebut kita. Apalagi corona, apalagi penderitaan, apalagi kelaparan, apalagi kesusahan, sakit penyakit, apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak bisa merebut kita dari tangan Yesus. Keselamatan kita bukan di tangan kita. Jaminan keselamatan kita bukan karena kekuatan dan kuasa kita, tapi jaminan keselamatan kita karena janji Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan atas hidup kita. Saudara-saudara, ini penting. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Begitu kuat. Yesus punya tangan begitu kuat memegang tangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, melepaskan kita. Ada pujian lama berkata, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskanku. Walau ombak menderu, juga angin menderu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Saudara, kalau yang memegang tangan Tuhan itu bisa terlepas. Saya kasih contoh. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan seperti ini, maka orang taruh uang di tangan kita, bisa terlepas tangan kita, karena tangan kita bisa memegang uang. Tetapi tangan Tuhan yang memegang kita, tangan Tuhan yang memegang kita, tangan Tuhan yang memegang kita. Itulah jaminan keselamatan kita. Jadi kita tidak bisa terlepas dari tangan Tuhan. Ketika kita berjalan, bisa jadi kita tergelincir, bisa kita hampir jatuh, atau bisa sampai jatuh terpleset, bisa. Tetapi ingat, Alkitab menjamin bahwa engkau bisa jatuh, tapi engkau tidak bisa tergeletak dan terhilang. Terhilang seperti siapa? Yudas. Dia jatuh dalam dosa, bukannya minta ampun, malah gantung diri, selesai. Orang yang jatuh tidak tergeletak siapa? Banyak contoh. Ada Daud, dosanya luar biasa. Ada siapa? Ada Petrus, dosanya luar biasa. Tetapi saudara tahu, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Itulah jaminan keselamatan saudara dan saya. Tangan kita dipegang, hidup kita dipegang Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kita, tidak ada yang bisa mengambil kita. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nabi-nabi palsu hari ini sedang gentayangan di mana-mana. Antek-anteknya antikris hari ini gentayangan di mana-mana. Keluar masuk gereja, persekutuan doa, masuk rumah orang Kristen, datang tawarkan tentang bacaan-bacaan. Nabi palsu itu mereka. Dan hari ini muncul di televisi dengan ajaran yang mengatakan bahwa Allah hanya cuma satu Allah, tidak ada tiga pribadi. Itu adalah teologi. Itu nabi palsu, penyesat. Hari ini banyak. Tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus, Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Akan terus memelihara kita. Kita bisa mungkin jadi bingung. Mungkin kita bisa jadi, kok begini ajarannya? Lalu kita mungkin lupa. Tetapi sejenak, tapi saya ingatkan bahwa Anda tidak akan pernah terhilang. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Bisa. Karena Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ingat, Anda tidak akan pernah terhilang. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu dosa kita sudah diampuni. Waktu itu kita belum hadir, belum buat dosa. Itu pun dosa kita sudah diampuni. Sampai kapan? Sampai ia datang, dosa kita sudah diampuni. Maka setiap dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja ataupun sengaja, hari ini dengar baik-baik firman Tuhan.
dosamu sudah diampuni. Dosamu hari ini Tuhan sudah ampuni. Lalu kalau begitu berbuat dosa hari ini, engkau datang lagi supaya engkau terus dipulihkan. Engkau terus dipulihkan oleh Tuhan. Dan percayalah, engkau tidak akan pernah dilepaskan tangan. Yesus tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Sekali dia memegang tangan saudara dan saya, dia akan terus memegang tangan kita. Dia akan terus menuntun kita melewati segala pergumulan hidup, melewati setiap tantangan, persoalan. Setan selalu ada bersama kita. Memang dia bukan maha hadir, tapi dia setiap saat mau menjatuhkan kita. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap iblis, seperti singa dia kelaparan dan dia mengaum-ngaum mencari mangsa, sekiranya setiap saat dia bisa menjatuhkan orang-orang pilihan Allah. Saudara dan saya adalah domba-domba Kristus yang dipegang Tuhan. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Mungkin kita sempat ada yang jatuh, ada yang tergelincir. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, ingat, bangkit. Engkau punya Yesus, Yesus yang tidak pernah tinggalkan engkau. Dia sudah serahkan nyawanya bagi engkau, maka dia siap ampuni engkau. Sebagai orang berdosa kita sudah dipulihkan statusnya. Pengampunan terjadi di salib. Dan hari ini kalau kita bertobat, kita datang lagi, pengampunan yang masih terus berlangsung atas hidup kita untuk menyempurnakan kehidupan kita. Hubungan baik kita dengan Tuhan dipulihkan. Jadi kalau kita berdosa, maka kita punya hubungan dengan Tuhan terganggu. Kita lakukan satu dosa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi dingin. Maka ketika kita dengan jujur berkata kepada Tuhan, dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Ya, jadi bukan engkau dibuang ke neraka lalu seorangnya dibawa ke surga. Itu bukan teologi Alkitab. Itu bukan teologi Alkitab, ya. Saudara-saudara, ayat 29, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Satu pernyataan yang begitu kuat bahwa Yesus memegang kita, Yesus memberi hidup kekal kepada kita, jaminan surga, pasti tidak binasa, berarti neraka sudah tidak mungkin, sudah diambil alih, sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan tidak ada yang bisa merebut kita, dia terus memegang kita. Ayat 29 Yesus membuat penekanan, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara, ini pernyataan seakan-akan tangan Yesus sendiri masih kurang kuat untuk menjaga orang-orang percaya. Seakan-akan ya. Sehingga perlu menambahkan tangan Bapa untuk menjaga kita. Sehingga tidak ada yang bisa merebut kita. Saudara-saudara, ada dua tangan yang menjaga, memelihara saudara dan saya. Tangan Yesus, tangan Bapa. Tangan ini jangan dipahami sebagai tangan seperti ini. Tapi ini adalah bahasa personifikasi. Menggambarkan Allah seperti kita. Artinya bahwa Allah memegang kita, Allah menjaga, memelihara kita. Yesus jaga kita, kemudian Bapa jaga kita. Ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara-saudara, bagi domba, sekali lagi, bagi domba tidak akan mungkin domba berganti jenisnya menjadi kambing, sapi dan babi. Ya, sekali dilahirkan menjadi domba, kemudian terus dipelihara oleh sang gembala sampai selamanya dia adalah domba. Sekali saudara dan saya dilahirbarukan menjadi umat Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus yang sudah kita rayakan memperingati pencurahannya 2000 tahun yang lalu hari Minggu kemarin. Roh Kudus itu tinggalnya di dalam hati kita. Hidup kita, tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Maka ketika kita dilahirbarukan, maka kita adalah domba Kristus, maka keselamatan kita, jaminan kehidupan kita, itu terus dipastikan oleh Allah Tritunggal. Tuhan Yesus dalam kita, Allah Bapa memegang kita, Tuhan Yesus memegang kita. Saudara-saudara, maka bagi orang pilihan Allah, dengar baik, bagi orang pilihan Allah tidak ada kata murtad. Bagi orang, kalau bagi Kristen palsu bisa. Itu sebabnya saudara akan melihat di dalam gereja yang sudah baptis, sudah ikut sakramen, ada yang pindah agama. Saudara lihat akhir hidupnya tetap sampai pindah agama, dia tidak tetap percaya Yesus, maka dia Kristen palsu. Dia adalah orang bukan pilihan Allah. Tetapi kalau orang pilihan Allah, sekali Yesus jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya, sering gagal, sering tidak memenuhi standar Allah secara sempurna. Tetapi ingat baik-baik,
tidak ada kata murtad bagi orang pilihan Allah. Kenapa? Karena tidak bisa, kalau murtad berarti kehilangan keselamatan. Lalu kehilangan keselamatan bagaimana dengan ayat ini? Yesus menjamin tidak binasa, pasti selamat. Sehingga tidak ada kata murtad bagi orang pilihan Allah, orang Kristen sejati. Tetapi kalau di dalam gereja ada lalang, ada kambing, itulah Kristen palsu, ada. Maka jangan kaget tiba-tiba ada orang pindah agama karena ini hal tertentu. Ada artis pindah agama, orang tidak jelas pindah agama. Saudara tak usah kaget demikian. Karena memang bukan domba. Kalau domba, sekali domba lahir jadi domba, maka terus akan dijaga oleh Sang Gembala. Sekali saudara dan saya dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi anak Allah, menjadi domba Allah, menjadi sahabat-sahabat Allah, maka menghadapi kesulitan pergumulan apapun juga, saudara dan saya terus dipelihara. Kalau begitu saya simpulkan, Sang Gembala yang baik, Dia bukan cuma memberkati kita, memberikan kita makan rumput yang hijau, air yang tenang, memberikan jaminan tentang kejiwaan kita bisa ada ketenangan jiwa, tetapi sekaligus juga di dalam lembah-lembah kekelaman, di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Saudara-saudara, kadang kita orang Kristen bisa jatuh. Saudara ingat, Daud pernah jatuh dalam perzinahan. Perzinahan lalu dia merancang pembunuhan terhadap suami dan Batseba, dan dia merancang pembunuhan. Daud harus dihukum mati. Tetapi Daud dipulihkan Tuhan. Saudara sebut orang kudus siapa dalam Alkitab yang tidak pernah berdosa? Abraham, bapak orang beriman tapi berbohong. Ishak pun demikian. Yakub menjadi bapak Israel, tetapi dia juga pembohong, penipu. Saudara dan saya hari ini, jika engkau jatuh dalam dosa, jangan pernah berpikir bahwa engkau sudah masuk neraka. Itu adalah kata-kata iblis. Kalau kita jatuh dalam dosa, maka saatnya kita kembali kepada Sang Gembala yang baik. Ada pengampunan, ada penyelesaian. Sang Gembala yang baik, sekali kita menjadi domba, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita menjadi domba-dombanya Allah, maka kita terus dipelihara. Dia memberikan hidup kekal, jaminan surga. Pasti tidak binasa, neraka tidak ada, dan tidak ada yang bisa merebut kita. Dunia dengan keindahannya, iblis pun tidak bisa mempengaruhi menjatuhkan kita. Kita bisa dijatuhkan, bisa. Kita bisa dibuat terpeleset, bisa. Tetapi ingat, tidak akan terlepas sekali dipegang Tuhan, karena Tuhan sudah memeteraikan kita dengan darahnya. Karena itu hari-hari ini saya tahu iblis akan berusaha bekerja luar biasa. Kita sudah menuju kepada dunia-dunia di mana menuju kepada masa yang akan berakhir. Maka iblis akan berusaha dengan begitu cara yang luar biasa, sekiranya menjatuhkan banyak orang Kristen, orang pilihan Allah. Tapi Alkitab sudah berkata, Tuhan menjamin saudara dan saya. Karena itu apapun pergumulanmu pagi hari ini, pergumulan jasmani, percayalah Yesus sanggup memberkati kita. Kalau engkau punya pergumulan rohani berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan persoalan iblis, maka hari ini pun Yesus memastikan iblis pun tidak bisa merebut kita. Memang iblis berusaha tapi tidak bisa. Tidak seorang pun termasuk iblis merebut kita. Karena itu pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang percaya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini firman Tuhan ingatkan kami menghadapi pergumulan dunia yang berat dan sangat kompleks ini. Iblis bermain dengan begitu hebat, licik, supaya kalau bisa membuat banyak orang Kristen jatuh dan membuat mereka hidup di dalam ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Iblis mau mencuri kebahagiaan dan damai sejahtera kami. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kami bahwa satu orang pun termasuk iblis tidak bisa merebut kami. Kami adalah domba-domba Kristus. Kami adalah anak-anak Allah. Yesus sudah mati bagi kami, nyawanya sudah ditaruhkan bagi kami semua. Dan kami yakin sesuai dengan janji firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30
pagi hari ini kami sudah baca renungkan bahwa sekali di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali kami adalah domba, sampai Yesus datang kami adalah domba dan kami adalah orang percaya. Sekali diselamatkan, terus dipelihara Tuhan, dipegang Tuhan sampai di dalam surga. Berkati seluruh jemaat sahabat Allah dimanapun berada pagi hari ini. Semua orang Kristen yang pagi hari ini mengikuti renungan, yang mungkin berada dalam persoalan pergumulan, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan bangkitkan mereka, bahwa ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan, Yesus yang selalu menyertai, Yesus gembala yang baik, Dia yang selalu memelihara hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat, berkati semua pendengar dimanapun berada. Besok ada ibadah, semua mempersiapkan diri untuk datang ke hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan dan anugerah-anugerah yang diterima olehnya, darinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Haleluya, amin. Salam.